Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 19, kembali lagi di Sineas Talk. Hari ini aku udah kedatangan tamu spesial, salah satu kakak kelas kita, Halo guys. yaitu Kak Sabrina. Halo. Boleh perkenalan dulu Kak? Ya, perkenalkan, nama aku Sabrina Jaya Purwandari, aku dari kelas 12 IPS 1. Oke, jadi dengar-dengar nih ya, kemarin Kak Sabrina udah keterima salah satu PTN ya. Ya, Oke. alhamdulillah guys. Nah, itu kakak milih jurusan apa sih di situ kalau boleh Aku tahu? pilih pendidikan geografi di Universitas Negeri Surabaya. Kenapa milih geografi sih kak? Kayak apa motivasinya? Terus mulai dari tertarik ke geografi itu gimana? Ada prosesnya apa gitu? Sebenarnya sih pas lagi awal-awalnya karena disuruh ikut olimpiade, karena pas waktu kelas 10 itu kita tuh ada kayak semacam seleksi gitu. Aku lupa waktu itu kayaknya geografi doang atau mapel-mapel yang lain, tapi seingat aku sih waktu itu aku ikut geo, terus habis itu aku keterima seleksi itu terus habis itu diikutin olimpiade sama Bu Iwi kan. Nah, setelah ikut olimpiade itu ya kan kita ikut pelatihan juga, terus juga ya aku juga harus ngegali materi-materi geo lebih dalam kan, karena yang materi olimpiade itu tuh nggak cuman geo yang ada di sekolah aja, tapi yang murninya juga kan. Jadi ya tertarik aja gitu. Kayak pernah nggak sih selama kakak belajar geografi gitu, mau buat lomba mau di sekolah gitu, ada rasa-rasa kayak ini keren banget, ini cuman geografi itu kayak bisa ternyata sekeren ini gitu, ada momen-momen kayak gitu nggak sih kak? Jujur ada sih, karena aku kan anak IPS ya, dulu tuh aku pengen banget masuk IPA. Dulu aku pengen banget masuk IPA, terus pas masuk sini ya dapatnya IPS. Terus aku sebenarnya nggak tahu kalau misalnya IPS itu ada geografi yang ternyata ya juga IPA gitu kan. Ya jadi karena aku juga dari dulu ada minat ke IPA, jadi kayak ya di geografi inilah aku jadi suka gitu loh. Jadi nggak cuman sosialnya doang, terus ditambahkan aku karena ikut olimpiade kan, jadi ya tambah suka aja gitu. Jadi kayak wah ya keren banget, apalagi kan geo itu kan gak cuman di fisiknya doang ya, dari sosialnya juga ada, ekonominya juga ada, jadi kayak ya jadi suka aja gitu sama geografi. Iya sih, sebenarnya kalau geografi aku juga pertama kalau kepikiran tuh kayak ini tuh transisi antara IPA sama IPS. Iya, kayak dia tuh di tengah-tengah sebenarnya, jadi kayak kesemuanya mau ke IPS juga bisa, dia ke IPA juga bisa. IPS-nya sensus penduduk, iya betul. IPA-nya mempelajari alamnya. Iya, gitu kan. Gimana caranya bumi itu terbentuk lah, dari unsur-unsurnya semuanya dibahas di sini. Iya sih, jadi dapat dua nih ya. Iya, jadi ngerasa ya dapat IPA juga, dapat IPS juga jadinya. Iya, kalau gitu kan kakak sempat ikut olimpiade gitu, boleh ceritain pengalamannya gitu gak sih kak selama ikut olimpiade ini? Ya jujur banyak banget, karena ya karena aku waktu itu ikut seleksi yang itu, jadi sering sih dia diikutin olimpiade kayak OSN, KSM, KOSMI, terus GMC. Jadi di setiap ininya lombanya banyak lah ceritanya. Apalagi yang OSN tahun lalu yang ngeleknya parah kan. Itu gila ya sih. itu maksudnya satu soal kita cuman buat nungguin buat nextnya doang kan. Gitu ya terus ya dicurangin di satu olimpiade adalah ini dicurangin ya ada. Terus apalagi kalau KSM Arab soalnya Arab, opsinya bahasa Indonesia kan, kita nggak tahu itu arti dari soalnya aja, kita mau jawab apa kan nggak tahu ya. Begitu deh. Terus kalau misalnya pas lagi belajarnya sih seru sih, apalagi pas waktu itu sempat pelatihan, aku lupa kayaknya OSN tahun 2023 deh. Itu pas lagi puasa-puasa, kalau nggak salah tahun 2024 ya, 24 kalau juga puasa kan. Iya, sama. Ya itu pelatihan datang ke sekolah jam 7, terus pulang jam 3 itu aja kakak pelatihnya sampai ngomong, "Ayo lanjut lagi." Aduh. Terus jadinya sampai sekolah maghrib itu langsung buka puasa, itu lemes banget sih jujur. Jadi sekolah-sekolah yang lain teman-teman pada di rumah pada melakukan ibadah dengan baik, saya malah pelatihan. Nggak apa-apa, belajar juga bagian dari ibadah. Betul. Ya gitu deh.
Nah, kan kakak ini udah keterima di jurusan yang ternyata emang udah didalami dari pas SMA gitu kan. Terus kayak ada nggak sih kak kayak pesan-pesan buat teman-teman semua nih, gimana sih cara menggali minat gitu biar kita tahu kayak oh itu ternyata sebenarnya gue bisa di situ gitu. Ada gak? Ya jujur apalagi kan ini SNBP itu kan benar-benar kayak sebenarnya banyak faktornya. Tapi ya kalau misalnya emang kita niat di situ, kita minat di situ tuh pasti juga dipermudah lah intinya kan. Ya apalagi kalau misalnya aku karena udah itu dari geo dari kelas 10, terus kan lomba-lomba juga. Jadi kan sertifnya kan bisa dipakai buat SNBP itu kan. Ya jadi buat teman-teman semua yang kalau misalnya mau minatnya nanti di univnya apa, misalnya udah ada kepikiran, ya emang ditekunin di situnya sih ya, karena kan sebenarnya sih nggak tahu ya ini SNBP tahun berikutnya gimana, tapi kan apalagi kalau di SNBP sekarang ada mapel pendukung, terus sertifikat yang selinear sama jurusannya yang kita mau, itu kan makin bisa menambah poin gitu ya kan. Ya jadi ya gali minat dari sekarang sih, udah gimana ya, kayak kita udah paham minat kita di mana, kita pengennya nanti univnya apa, jurusan apa, itu sih kan yang menentukan nanti kita ke depannya kan, kerjanya kita gimana, ya gitu sih. Harus mulai coba-coba dicari tahu dari sekarang. Apalagi kalau yang anak kelas 11 kataku, kalau kalian mau nyoba ngerjain UTBK soal-soal tryout gitu-gitu dari sekarang juga bisa. Ya udah mulai nentuin kita mau di mana dan jurusan apa dari sekarang juga gitu. Oke, mungkin buat podcast kali ini sama Kak Sabrina itu aja ya teman-teman. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya, pengalamannya buat pelajaran kedepannya kita, buat yang masih SMA mungkin yang kelas 11, kelas 10 biar bisa lebih bijak lagi dalam memilih karir atau jenjang pendidikan ke depannya. Nah, terima kasih Kak Sabrina. Terima kasih udah sama-sama. Oke, dengan ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.